Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ah, per- Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fajri Aradi Kusuma dengan NIM 225004101. Di sini saya akan mempresentasikan dari praktikum getaran mekanik. Pertama-tama, yang saya hormati para jajaran asisten laboratorium getaran mekanik dan dosen pengampu mata kuliah getaran mekanik Ibu BC Titing Karmiati, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Di sini saya lanjut berarti. Di sini saya akan menjelaskan alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Tiga, tahap pengambilan data dari alat peraga. Empat, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Nah, sini ada alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang pertama di sini ada PC atau laptop. Yang kedua, alat peraga getaran bebas. Nah, yang ketiga alat timbangan gantung yang fungsinya untuk menimbang massa atau berat. Nah, di sini ada takometer yang fungsinya untuk mengukur RPM atau kecepatan. Di sini ada vibrometer untuk mengukur getaran. Nah, di sini ada peralatan motor dan yang terakhir ada pegas dan redaman. Lanjut. Nah, di sini ada komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Komponen pada alat getaran bebas sama seperti yang tadi, yang ini. Berarti ada PC atau laptop. Yang kedua, alat peraga getaran bebas. Yang ketiga, alat timbangan gantung, takometer, vibrometer. Yang keempat, ada peralatan motor. Yang kelima, ada pegas redaman. Lanjut, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut? Alat getaran paksa. Alat getaran paksa, komponennya ada alat getaran paksa, terus ada alat tulis, ada pegas batang yang berfungsi sebagai pegas tetap untuk menjaga motor dan piringan. Nah, yang keempat ada pegas koil. Pegas koil berfungsi sebagai pegas tambahan yang bisa dibuka pasang. Pegas ini juga bisa digunakan sebagai penyangga motor. Ada piringan unbalance. Piringan unbalance berfungsi sebagai massa dan massa unbalance yang akan digerakkan oleh motor DC. Ke satu, dua, tiga, empat. Keenam ada peredam, berfungsi secara tetap untuk meredamkan getaran. Yang kedelapan, pengukur amplitudo atau mikrometer, berfungsi untuk mengukur besaran amplitudo saat terjadi getaran. Yang sembilan, pemberat atau massa pemberat, berfungsi memberikan beban secara variatif. Massa pemberat 1 kilo dan pemberat 2 kilo. Nah, yang terakhir ada takometer, yaitu berfungsi mengatur kecepatan unbalance atau kecepatan putaran reel yang terjadi dan melihat lampu signal kontak amplitudo. Lanjut, komponen apa saja yang terdapat
pada alat tersebut. Nah, alat getaran paksa 1 derajat. Nah, alat getaran paksa. Nah, di sini ada alat getaran paksa, ada redaman, pegas, dimer, ada motor unbalance, pengukur kilometer, dan laptop. Nah, dimer ini untuk mengukur mengatur kecepatan putar, mengukur kilometer. Lanjut, tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran bebas 1 derajat. Pelaksanaan peraga peragaan getaran bebas 1 derajat, kebebasan tak teredam. Nah, di sini posisikan massa seperti pada gambar di bawah ini, yaitu K1, M1, dan C1. K1 itu adalah konstanta pegas, yang M1 adalah massa, yang C1 yaitu koefisien redaman. Nah, yang pertama, siapkan alat ukur dengan pengukuran. Dua, pasang sensor getaran pada permukaan massa C1. Yang ketiga, beri simpangan X1 10 mm, X2 20 mm, dan X3 30 mm. Kemudian lepaskan. Yang keempat, amati nilai getaran yang tertera pada alat ukur. Yang kelima, simpan data hasil pengukuran. 6, ulangi dengan kombinasi dua pegas. Lanjut, tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran bebas. Pelaksanaan peragaan getaran bebas 1 derajat, kebebasan tak teredam. Nah, di sini ada gambarnya dulu. Rencana pemasangan massa dan pegas seperti pada gambar di bawah ini. Nah, sama berarti ada massa, ada konstanta pegas di sini K1. Nah, di sininya ada ukur massa M1, M2, M3, dan aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia dan catat. 2, kekakuan, ukur kekakuan pegas K1, kemudian tandai dan catat, lakukan sesuai petunjuk instruktur. Nah, di sini ada rumusnya. K sama dengan F dibagi delta X sama dengan dalam kurung Newton meter per meter. F sama dengan massa kali gravitasi. Nah, di sini ada delta X, nilai simpangan. Yang ketiga, pasang massa dan pegas seperti pada gambar. Yang keempat, pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasikan dengan PC atau laptop. Berikutnya, beri simpangan X1 10 mm, X2 20 mm, dan X3 30 mm, kemudian lepaskan. Selanjutnya, amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Selanjutnya, simpan data hasil pengukuran. Nah, tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran paksa. Pelaksanaan peragaan getaran paksa. Di sini ada gambarnya kan, masih kayak tadi. Massa, massa, terus konstanta pegas, dan koefisien redaman C1. Nah, lanjut, lepaskan pegas koil apabila terpasang. 2, mikrometer pada 0 dengan melihat lampu signal. 3, jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih 3 mm. Yang keempat, nyalakan takometer dan motor unbalance dengan cara bertahap di RPM yang tertentu, yaitu yang ditentukan pada waktu praktikum, yaitu ada 600 RPM, terus 800 RPM, dan 1000 RPM. Nah, yang kelima, dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada takometer secara steady. Yang keenam, catat nilai amplitudo dan RPM-nya.
Yang ketujuh, ulangi dengan massa 1 kilogram dan 2 kilogram. Yang kedelapan, pasang koil. Yang kesembilan, setting mikrometer pada nol dengan melihat lampu signal. Yang 10, jauhkan kontak mikrometer sejauh kurang lebih dari 3 mm. Yang ke-11, nyalakan takometer dan motor unbalance dengan bertahap. Tahan di RPM yang tertentu yang tadi saya jelaskan, yang 600 RPM, 800 RPM, dan 1000 RPM. Yang ke-12, dekatkan kontak mikrometer secara perlahan hingga lampu indikator berkedip pada takometer secara steady. Yang ke-13, catat nilai amplitudo dan RPM. Yang terakhir, ulangi dengan beban 1 kilogram dan 2 kilogram. Nah, di sini ya, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Nah, di sini kan ada X dan Y, yaitu X-nya itu adalah waktu. Di sini saya menggunakan waktunya 6 detik dan Y-nya 0,01, yaitu waktu praktikum dikonversikan dari 10 milimeter menggunakan ke meter, yaitu jadi 0,01. Nah, yang kedua itu sama, berarti 20 milimeter dikonversikan ke meter jadi 0,02. eh yang ketiga itu sama 30 milimeter dan dikonversikan ke meter jadi 0,03. Semuanya menggunakan sama waktunya 6 detik. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.